Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Tadi sudah berfellowship semuanya. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur selalu ya. Kita mau bangkit, kita percaya hadirat Tuhan terus bekerja. Apapun keadaan kehidupan ini, kita berikan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon untuk yang sekolah minggu silakan turun ke bawah. Dan semuanya dipersiapkan ya untuk persembahannya atau apapun. Dan tidak selama firman berjalan, anak-anak tidak turun naik. Seperti baju ya, turun naik. Oke, ya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita imankan firman pada yang kita dengar pada hari ini menjadi sumber kekuatan dan menjadi berkat kita, pegangan hidup kita selama kita menghadapi waktu kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan buat segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami Tuhan berkat yang luar biasa Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang terbaik Tuhan. Engkaulah Sang penebus dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui firman yang kami dengar Tuhan, kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami semua bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Apapun yang dipergumulkan dan diperkatakannya Tuhan, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakan firman-Mu pada saat ini Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu selalu Tuhan mengerti apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Sekali lagi katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Panggil Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang
firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim.
Kami tahu Engkau berada di sini ya Bapa, untuk memulihkan kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan kami ya Tuhan. Inilah kerinduan anak-anak Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu ya Bapa. Tak henti-hentinya anugerah yang Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa ya Tuhan. Walaupun kami mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak tahu caranya ya Bapa. Walaupun kami tidak tahu bagaimana yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tetapi Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga Engkau yang akan membukakan jalan ya Tuhan. Teguhkan hati kami ya Bapa, agar kami terus melihat Engkau untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi tempat ini ya Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi naungan Engkau ya Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu di tempat ini akan mendapatkan hadirat-Mu yang luar biasa, damai sejahtera akan Engkau curahkan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Terima kasih atas pujian penyembahan yang luar biasa, dan kepada pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya, shalom saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah onsite perdana kita. Saudara, kita di sini baru soft opening ya, saudara. Nanti grand openingnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Korda, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan, tanggal 30 Oktober, saudara, disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi gereja kita, Gereja Betani Jemaat Immanuel saat ini statusnya masih dalam pembinaan, di mana Gembala Bapak Andreas Adi itu masih di Amerika, dia tidak bisa melayani sepenuhnya, jadi beliau melimpahkan kepada saya untuk meneruskan pelayanan beliau di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Nah, oleh sebab itu, karena saya sebagai penerus masih pejabat PDP atau pendeta pembantu, oleh sebab itu kami perlu melakukan pembinaan terlebih dahulu, saudara. Oleh sebab itu, karena kordanya ini di Gereja Betani United of East yang ada di Blok M, oleh sebab itu kita berada di bawah naungan beliau, saudara. Karena itu, saudara, jadi ya mungkin bagi jemaat yang baru hadir atau yang baru bergabung dengan gereja kami, supaya tahu situasinya ya gereja kami ini, saudara ya. Dan puji nama Tuhan, nanti tanggal 30 nanti baru openingnya, saudara ya, yang disampaikan oleh Bapak Korda, dan nanti tolong persiapkan untuk perjamuan kudus, saudara ya. Perjamuan kudus ya, kita roti anggur kita sudah sediakan, saudara ya.
Baik saudara, apa sih sebetulnya saya akan sebelum memasuki firman Tuhan, saya terus terang aja saudara, secara manusia, secara pendidikan, secara ilmu saudara, saya sungguh bingung juga saudara secara manusia pada saat saya dilimpahkan oleh Bapak Gembala, karena terus terang aja saya tadinya tidak ada rencana untuk membuka gereja saudara. Saya hanya membantu saja. Tetapi ya itulah jalannya Tuhan, bukannya jalan kita saudara. Kita mau A tapi Tuhan maunya B. Saya taat setia saudara, ya saya berusaha, oleh sebab itu saya berjuang saudara ya bersama-sama rekan-rekan yang ada saat ini ya. Kita terus berdoa, berpuasa itu sekitar mungkin ya setahun atau 2 tahun ya. Itu kita terus kita adakan ibadah doa puasa. Kita terus menangis saudara untuk meminta petunjuk dari Tuhan untuk kita bisa bersama-sama di dalam ibadah onsite. Dan puji nama Tuhan saudara, kita sudah Tuhan jawab saudara, pada akhirnya hari ini kita doa-doa kita ini dijawab saudara. Puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan nama Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan saudara. Ya, walaupun berbagai rintangan, berbagai halangan saudara kita hadapi saudara bersama-sama dengan pengerja. Kita berlutut saudara, tersungkur di hadirat Tuhan. Kita menjalankan atas penyertaan Tuhan. Ya, saya menghimbau kepada seluruhnya, pengerja pun saudara, tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk membuka gereja ini kalau Tuhan yang membuka jalan saudara. Kalau Tuhan yang membuka gereja, biarlah Tuhan yang terusan, kita hanya taat setia saudara. Jadi di gereja kami tidak ada yang besar atau kecil atau semua sama saudara. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Tapi memang saudara ada beberapa dari kita diberkati oleh Tuhan dengan menabur ya, sehingga terjadilah tempat ini saudara ya. Baik saudara, kemarin pun kita sudah mengurapi tempat ini ya. Saya terima kasih kepada para pengerja ya, kita sudah mendoakan tempat ini saudara. Baik saudara, saya ada visi misi gereja kami itu di dalam Yesaya 60 ayat 1 saudara. Supaya saudara ini banyak orang tua ya, supaya saudara tahu visi misi kita ini mau arah kemana saudara gereja kami ini. Memang pada awalnya kita pada intinya kita akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua itu harus mempunyai visi misi saudara, ke depannya mau ngapain saudara. Kita jangan melihat saat ini, kita jangan melihat masa lalu, tetapi kita harus melihat masa depan saudara. Ya, yang lalu biarlah berlalu saudara. Mungkin saudara yang lalu sudah mempunyai masalah yang kelam, masalah yang luar biasa, yang sulit atau apa, tetapi kita harus melihat ke depannya saudara. Ini yang harus kita penting saudara. Nah, inilah yang kita harus menentukan hari ini untuk masa depan kita tuh mau ngapain saudara ya. Baik, Yesaya 60 ayat 1 bisa ditampilkan ayatnya. Yesaya 60 ayat 1 saudara. Di sini bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin saudara, ini tema kita yang kita bawa di dalam ibadah padang yang di Taman Merimba ya. Ini temanya saudara, yaitu membangkitkan semangat anak muda dengan keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kenapa saya mengambil tema ini, saudara? Ini ada beberapa alasan, saudara, yang Tuhan taruh kepada saya, karena kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak yang ada, saudara. Ya, yang pertama anak-anak di dalam keluarga kita. Yang kedua, saudara, yaitu anak-anak di luar keluarga kita. Ya, contohnya di gereja. Oleh sebab itu, kenapa visi misi kita, saya menghimbau kepada para pengerja, kita bersatu hati untuk memajukan anak-anak muda saat di tempat ini, saudara. Nah, bagaimana orang tua kita, saudara, ya sekitar kita? Kita hanya pembina, kita hanya mensupport anak-anak, saudara. Ya, supaya kenapa anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya dia terus masuk ke dalam hadirat Allah, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena kenapa saya melihat di masa yang akan datang sungguh luar biasa, saudara, ya. Bagi anak-anak perjuangannya sungguh-sungguh luar biasa sekali, berat sekali, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya dari awal, dari kecil, kalau tidak dibawa ke dalam hadirat Tuhan, itu sangat berbahaya sekali, saudara. Ya, bagi saudara mungkin bapak-bapak atau yang sudah tahu teknologi, itu bapak bisa melihat bagaimana itu teknologi itu bisa merusak pikiran anak-anak, saudara. Ya, saya pun melihat kalau seandainya saya buka YouTube itu terlintas, saudara, itu hal-hal yang sepatutnya anak itu belum boleh tahu, saudara. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan, ini harus kita cermatkan. Ya, anak sebagai orang tua, ya. Nah, oleh sebab itu saya berprinsip komitmen bahwa kita akan memperhatikan anak-anak yang khususnya sekolah minggu, saudara, ya. Sekolah minggu, anak-anak youth itu ya karena memang dia sudah mengerti, ya, tinggal kita bimbing saja. Tapi anak-anak sekolah minggu yang harus kita perhatikan. Ya, makanya saya minta kepada Pak Koordinator, kita akan sama-sama untuk memperhatikan anak sekolah minggu, ya, supaya anak sekolah minggu itu bagaimana caranya dia bisa nyaman, saudara, ya, nyaman untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak itu pun, ya, ini kita selalu dari pusat berbekali, saudara, untuk pengajarannya, ya, supaya mereka bisa mendidik anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, kenapa saya memberikan hal-hal yang demikian, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang mempunyai kasih, saudara, ya. Istilahnya, saudara mungkin tahu pelajaran salib, ya, yaitu mengasihi kepada Allah, mengasihi kepada sesama, saudara, ya. Yaitu artinya salib, ya. Saudara jangan tegang, ya, santai aja, saudara, ya, kita rileks aja, ya. Nah, inilah yang harus kita terapkan, saudara. Ini ajaran dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya membawa dua hukum, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah kepada sesamamu. Ya. Tidak mungkin engkau akan mengasihi Allahmu, tetapi engkau tidak akan mengasihi kepada sesamamu yang engkau lihat, saudara. Sedangkan Allah tidak lihat. Saudara jangan terpancing dengan orang atau orang yang kelihatan dari luar itu selalu menyembah nama Tuhan, selalu memuji nama Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi kepada sesamanya, itu omong kosong, saudara. Allah tidak mau demikian. Justru kita harus mengasihi kepada sesama dulu, saudara. Ya, oleh sebab itu, engkau kalau seandainya sudah mengasihi kepada sesamamu, engkau akan dapat mengasihi kepada Allahmu yang tidak kelihatan. Ya. Jadi saudara jangan terpancing, saudara, ya. Saudara kalau seandainya melihat bagaimana karakter orang tersebut, itulah yang akan menjadi ukuran mereka dia itu mengasihi Allah atau tidak, saudara, ya. Banyak sekali hamba Tuhan di mimbar manis, saudara, tetapi pulang ke rumah
keributan terjadi, saudara ya. Mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak saudara. Memang sulit saudara untuk membimbing anak-anak kita saudara, apalagi sekarang zaman teknologi. Nah, bagaimana caranya saudara supaya anak itu bisa mengikuti nasihat kita saudara? Nah, satu-satunya saudara, yaitu bawa ke dalam hadirat Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan saudara. Ya, jangan pakai kekuatan manusia. Ya, firman Tuhan, terkutuklah engkau, ya, apabila engkau mengandalkan manusia, tetapi mendekati engkau kalau seandainya engkau mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, saudara, apalagi zaman saat ini kita mendengar tahun depan akan terjadi resesi, saudara ya. Tetapi lihat perhidupan kita, lihat kehidupan anak-anak Tuhan. Resesi boleh terjadi, bensin boleh naik, apapun boleh naik, tetapi kehidupan kita terus akan menanjak, saudara, bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan beri kemuliaan, jangan ragu-ragu, saudara ya. Relax aja, saudara ya. Jadi itu, saudara, saya merasakan di saat bensin naik, di saat harga-harga naik, malahan tahun depan itu resesi terjadi, saudara. Tetapi Tuhan memberikan tempat ini. Itu sungguh luar biasa, saudara. Kalau saya mau buka, saudara, ya, ini kalau seandainya mau hitung-hitungan, itu geleng-geleng kepala. Saya pun geleng-geleng kepala, saudara. Itu pun tidak mustahil bagi kami, saudara. Ya, bagi pengerja, saudara. Ya, itulah Tuhan sungguh luar biasa, saudara ya. Dengan kesatuan hati, dengan kita terus menjerit berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan ya menjawab. Nah, oleh sebab itu saatnya kita akan memelihara anugerah Tuhan. Inilah tugas kita, saudara. Ibaratnya seorang ibu sudah diberkati oleh anak, itulah tugasnya untuk memelihara anak tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Baik, saudara. Nah, kasih ini sungguh luar biasa. Nah, apa saja yang kita lakukan dengan kasih ini, saudara? Kita akan buka di Lukas, ya, Lukas 6 ayatnya yang ini kenapa nanti? Oh. Ya, mohon maaf, saat ini yang mungkin kita seadanya, ya, kita akan terus memperbaiki. Mungkin saudara boleh masukkan bagi untuk kemajuan gereja kami. Kita terbuka, saudara, untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang saat ini, saudara ya. Baik. Lukas 6 ayatnya yang ke-27, ya, ini tentang kasih. Ini Tuhan Yesus yang memberikan pengertian tentang kasih. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, ini ajaran Tuhan Yesus. Ya, ini Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, saudara. Ya, kasihilah musuhmu. Kalau seandainya saudara bisa mengasihi musuhmu, otomatis saudara bisa mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak saudara. Ya. Karena kenapa ini Yesus memberikan kasihlah kepada musuhmu, saudara. Ini luar biasa perkataan Tuhan Yesus, saudara ya. Ini tentang kasih, ya. Saudara tidak mungkin mengasihi Allah, saudara, tetapi engkau yang telah disakiti membenci musuhmu. Ya. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sungguh luar biasa. Ini sangat sulit, saudara.
Saya pun mengalami hal itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Mungkin saat ini, ya, banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang tidak suka kepada kita. Tetapi apa tugas kita? Tugas kita jangan cari ribut, saudara. Ya, jangan cari ribut. Biarlah mereka mungkin membicarakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita yang berdoa, kita cari solusinya, kita harus berdamai, saudara. Pasti saudara, saya yakin dan percaya 100% saudara, hidup saudara akan diberkati. Ya. Yang penting saudara kasihilah kepada musuhmu. Jangan saudara orang lain marah, kita marah lagi, saudara. Kita harus redam. Begitu juga dengan kehidupan suami istri, saudara. Ya, kehidupan suami istri pun demikian. Apabila satu yang marah, pasangannya jangan marah juga, saudara. Ya, artinya kita harus saling pengertian. Ya, kalau seandainya pasangan kita ini lagi emosi, kita jangan emosi. Kalau seandainya emosi, akhirnya jadi berantem, saudara. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah diberkati di dalam gereja. Kita telah menjadi satu, ya, bukannya dua lagi. Ya, kalau seandainya suami istri tidak ada saling pengertian, ini yang repot, saudara. Repotnya kenapa? Imbasnya. Saudara pikirkan imbasnya. Ya, mungkin saudara dengan keegoisan masing-masing suami atau istri, saudara mungkin terpuasi. Tetapi imbasnya, saudara bisa lihat bagaimana kehidupan anak saudara. Apakah kita memikirkan hal itu? Setelah saya pelajari, kenapa sekali banyak anak-anak yang hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak tidak ada tujuan, saudara. Setelah saya selidiki, ternyata itu adalah salah satunya komunikasi. Komunikasi dari keluarga itu tidak ada, saudara. Jadi pasangan suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya akhirnya mencari hal-hal di luar keluarga. Ini yang sangat bahaya. Inilah yang tugas kita, gereja kita, untuk menarik anak-anak supaya jangan keluar dari jalur firman Tuhan. Ya, kita harus menyelamatkan anak-anak, saudara. Ya, jadi kita harus mengasihi semuanya, saudara. Kasihlah kepada sesamamu. Ya, jadi kasih yang mengasihi musuh bukan orang yang tidak kita sukai atau kita benci, melainkan orang yang tidak suka atau peduli kepada kita. Tuhan memberikan caranya yang luar biasa dalam hal mengasihi musuh. Ya, yang pertama, ya, di ayatnya yang ke-27 yaitu kita berbuat baik. Yang kedua di ayat 28. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sungguh luar biasa, ya saudara. Kita meminta berkat kepada orang yang mengutuk kita, saudara. Ya, kita meminta berkat. Ya. Nah, jadi yang kedua yaitu berkati mereka. Kita harus memberkati. Walaupun kita disakiti, mungkin kita kena tipu, mungkin apa, kita berkati, saudara. Banyak, saudara, di kehidupan perjalanan hidup saya, masalah, ya, mungkin saya kena tipu, mungkin masalah orang tidak suka, itu banyak, saudara. Tetapi apa yang saya lakukan, saya hanya berlutut di hadapan Tuhan. Saya minta ampun apabila saya melakukan kesalahan, dan saya berdoa untuk orang tersebut. Dan puji nama Tuhan, saudara. Ya, dengan situasi begini, ya, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Ya. Lalu yang ketiga, berdoa bagi mereka di ayat yang ke-28. Berdoa, ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi berdoa, saudara, ya. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi, saudara. Terkadang berkat akan datang, saudara,
kalau saudara ingin kalau seandainya saudara memberkati orang yang kita tidak suka, saudara. Nah, saudara bisa enggak untuk memberkati orang yang telah menyakitkan kita? Nah, kalau seandainya saudara bisa melakukan hal itu, saya percaya itu berkat akan mengalir, saudara. Ya, berkat di sini bukannya berkat jasmani bukannya materi saja, tetapi berkat seluruh cakupnya, saudara ya. Jadi ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, kita cukup segala sesuatunya, saudara ya. Yang penting itu, saudara ya. Nah, oleh sebab itu kenapa saya tekankan kita harus menjalankan Matius 6 ayat 33. Ini pun kita adalah ayat gereja kita ya. Jadi yang pertama ayat gereja kita di Yesaya 60 ayat 1, yang kedua Matius 6 ayat 3. Matius 6 ayat 33. Ya. Ini familiar sekali ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Saya kalau seandainya berbicara pasti yang depannya dulu, saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, apabila engkau ingin diberkati, ya, cari dulu kerajaan Allah. Saudara jangan melihat yang lain, saudara. Ya, mungkin saat ini banyak sekali jemaat-jemaat yang mungkin merasakan Matius 6 ayat 33 ini. Ya, saya kenal, ya Ibu Marbun, ya sungguh luar biasa, saudara. Dia saya kenal Bu Marbun itu dari lama dengan Pak Marbun, saudara. Itu ya maaf saja, saudara, dengan mungkin keadaan ya seadanya, saudara, semampu dia, tetapi lihat, saudara, anaknya sampai dia bisa kuliah, saudara. Ya, mungkin kalian sudah kenal, ya maaf, mungkin Bu Marbun sebagai panutan bagi kita semua. Ya, dengan kekuatan yang ada, saudara, mungkin terbatas. Ya, mungkin secara manusia enggak mungkin Bu Marbun itu bisa memberikan kuliah kepada anaknya. Tetapi jawaban Tuhan apa? Lain, saudara. Ya, karena kenapa hati Pak Marbun, Bu Marbun itu sungguh mencari kerajaan Allah, saudara. Ya, setiap ibadah dia datang, saudara. Ya, itu dia rumah di Cikarang, saudara. Saat ini mungkin naik motor ya, Bu Marbun. Naik motor dia datang ke sini. Ya, sungguh luar biasa. Apa yang dia rasakan? Lihat, Tuhan memberikan rumah. Ya, Tuhan memberikan anaknya yang luar biasa, pasangan yang luar biasa. Ya, kenapa? Menjalankan Matius 6 ayat 33, saudara. Cari dulu kerajaan Allah. Saudara jangan melihat belakangnya, ya. Jangan melihat maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik, saudara. Ya. Jadi harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, saudara, harus segala sesuatu yang saudara lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bukannya untuk kemuliaan nama saya atau saudara, bukan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kebenarannya yaitu saudara sudah tahu kebenaran Tuhan itu gimana, ya. Saudara baca di Alkitab itu banyak tuntunan Tuhan, ya. Maupun baik atau buruk, ini di Alkitab itu ada. Kalau seandainya saudara melakukan ini akan terjadi begini loh. Sudah ada. Baca Alkitab itu sudah banyak sekali. Kalau seandainya saudara ingin diberkati, ada penunjuknya. Makanya Alkitab ini adalah panduan hidup, saudara, ya. Bukannya jimat, saudaranya, tapi ini panduan hidup. Tetapi kuasa adalah di iman kita. Ya, bukannya di Alkitab. Saya tidak setuju. Maaf kalau seandainya ada yang kontroversi, ya. Saya tidak setuju kalau seandainya ada anak Tuhan mengusir setan dengan Alkitab. Saya tidak setuju, gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin di film atau apa mengusir setan dengan Alkitab atau dengan salib.
Ya, saya tidak setuju itu. Yang saya setuju, setan bisa hilang, setan dengan takut itu dengan iman kita. Iman kita, kita berpuasa, itu setan takut. Ya, kita berserah kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, minta urapan Tuhan, itu setan takut, saudara. Jadi setan tidak takut dengan saudara menyembah, ya, dengan baik, saudara. Setan tidak takut. Tetapi yang setan takut yaitu saudara tunduk kepada Allah, berpuasa. Ya, makanya kita di gereja kita selalu adakan puasa, saudara, di hari Jumat, saudara. Ya, di hari Jumat kita berpuasa. Tujuannya apa? Supaya kita belajar merendahkan diri. Ya, belajar merendahkan diri. Yang penting hati kita itu rendah diri. Bukan kita puasa kita itu gampang, saudara. Ya, jadi bukannya puasa yang total, saudara ya. Kalau seandainya saudara sanggup yang total, saya sih total, saudara tidak makan, tidak minum. Ya, tapi kalau seandainya saudara mungkin kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa puasa sebagian, saudara ya, mungkin tidak makan, ya, jadi minum juga boleh tapi sedikit, saudara ya. Nah, kita terus berpuasa, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, makanya cari dulu kerajaan Allah, saudara. Saya percaya, saya mengimankan firman ini sungguh luar biasa. Ya, saya cari dulu kerajaan Allah. Keluarga gimana? Keluarga pun demikian. Cari dulu kerajaan Allah. Bawa semua keluarga kita. Bawa semua keluarga kita ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajarkan kepada kita semua, kalau bisa bawa semua pasangan anak-anak kita. Gimana kalau seandainya anak-anak kita ke A misalnya? Kita mesti ngikuti anak itu. Ya. Anak kita ada di mana, kita ikuti, saudara. Jangan sampai terlepas. Ya, misalnya kalau seandainya ada di A, ya, yang orang tua itu ikut, saudara. Jangan orang tua itu ke B, saudara. Ya, maaf saja, saya bukannya tidak ini, tetapi kita coba menyelamatkan anak. Anak sungguh bahagia kalau seandainya kita mencari Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Anak itu sungguh berbahagia kalau seandainya kita bersatu hati. Di sini sungguh luar biasa, ya, Pak Immanuel, keluarga Ibu Mila, ya anaknya dibawa gitu kan. Filia juga dari kecil saya tahu gitu kan. Dari kecil, Pak Darman itu dibawa, ya. Nah, jadi satu, saudara, kita ini satu tubuh, keluarga ini satu tubuh, satu perahu, saudara. Oleh sebab itu, di dalam keluarga kita harus mempunyai satu misi, satu visi. Ya, dengan gereja kita juga satu visi, saudara. Ya, anak-anak saya pun ya sama, saudara ya. Dulu anak saya kemana ya kita ikut, saudara ya. Nah, jadi itulah ya visi kita Gereja Betani Jemaat Immanuel, yaitu membangkitkan semangat anak muda dan keluarga. Jadi tidak terlepas anak dengan keluarga, ya. Nanti saya akan koordinir dengan Pak Koordinator bagaimana untuk acara selanjutnya. Yang penting saya ingin keluarga itu terus bersama-sama, saudara, ya. Mungkin nanti pelayanan pun akan berkeluarga, ya. Tapi saya sempat bincang-bincang dengan keluarga sih, dengan Pak Koordinator gitu kan. Bagaimana kalau seandainya nanti WL, ya, mamahnya sama anaknya gitu kan. Terserah mau singernya atau singernya mamahnya atau WL mamahnya, terserah ya. Nah, contohnya misalnya contoh Filia misalnya jadi WL, singernya Ibu Mila gitu kan, singernya Ibu Mila sama Pak Immanuel gitu kan. Jadi satu keluarga itu sungguh luar biasa, saudara ya. Sungguh
Sungguh nikmat gitu kalau seandainya makan, saudara ya. Nanti Naomi misalnya, ya Ibu Marbun sama Pak Marbunnya gitu kan, jadi singernya gitu. Jadi satu keluarga. Karena kita memang menyelamatkan tema besar kita Betani, yaitu memulihkan hadiratnya, memulihkan keluarga, saudara ya. Itu tema Betani, tema besar Betani, saudara ya. Nah, jadi itulah kalau seandainya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah, saudara. Semuanya akan diberkati. Bahkan, saudara, itu kalau seandainya keran itu keluar air, itu udah keluar air, nggak bisa ditutup, saudara. Terkadang kita bingung, saudara. Berkat-berkat kita ini, saudara. Ya, berkat yang kita terima itu bingung, saudara. Terkadang apa yang kita tidak pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Kayak lagu ya, tapi judulnya apa saya nggak tahu. Ya. Jadi apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Kita pikirkan A, Tuhan sediakan luar biasa, saudara. Kehidupan saya pun demikian. Saudara jangan melihat saya, mungkin Pak Ibu Marbun tahu, saudara, ya, perjuangan saya, perjuangan hidup saya, saudara. Saya berjuang dengan istri saya itu dari nol, saudara. Saya melayani ya dengan dengan mobil Espas tahun 97, saudara. Saya melayani dan Tuhan terus terang aja Tuhan berkati, saudara. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan menyuruh saya mengambil di Citra, saudara. Saya tidak tahu, saudara. Ya, ada Tuhan berikan itu ya saya ambil, saudara ya. Nah, terus udah gitu ditambah lagi suruh buka gereja di sini. Kalau dipikir saya itu pikiran saya udah berkecamuk, saudara. Harus saya menghadapi anak yang mau kawin ya di bulan Desember, lalu belum yang di Citra suruh buka gereja, saudara. Nah, saya tidak tahu rencana Tuhan apa, yang udah saya ikutin aja, saudara, kayak semacam Abraham ya di Ulangan Kejadian 12 ayat 1, coba kita lihat. Saya banyak belajar dari sosok Abraham dan Musa, saudara. Ya, Abraham waktu keluar disuruh keluar dari Ur Kasdim ya. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara baca, pelajari Abraham ini. Abraham ini situasinya saat itu lagi enak, saudara. Kaya raya, berkelimpahan, saudara. Tapi Tuhan berbicara apa? Suruh pergi, meninggalkan, saudara, tempat yang saat itu bagi Abraham itu tanah yang subur. Suruh pergi kemana? Nggak tahu, saudara. Tuhan tidak menunjukkan pada saat di sini. Tuhan tidak menunjukkan itu ke negeri A atau B. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat, saudara. Abraham taat sehingga Abraham diberkati. Nah, begitu juga kita, saudara. Kalau seandainya saudara mempunyai suatu dorongan yang sesuai dengan Alkitab ya, itu saudara jangan tahan-tahan, saudara. Lakukan saja, saudara. Apa maunya Tuhan, ikuti saja ya. Tapi saudara balik lagi ke Alkitab ya. Ya, jangan sampai saudara ingin, misalnya saya punya uang misalnya untuk memberikan mobil ya. Untuk memberikan mobil boleh, saudara. Boleh untuk beli mobil, saudara, tetapi saudara lihat dulu, saudara. Ya. Apakah mobil itu Tuhan kasih atau tidak?
Nanti ketahuan saudara, kalau seandainya memang itu Tuhan yang memberi, saudara mempunyai damai sejahtera, saudara. Ya. Jadi itulah visi misi gereja kami ya di dalam soft opening ini ya. Kita akan menjelaskan yaitu visi misinya yaitu membangkitkan anak-anak muda bersama keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi nanti selanjutnya ya nanti Pak Koordinator yang akan meneruskan ibadah ya ibadah ini ya kita kebanyakan nanti akan kedatangan tamu saudara ya. Saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya, khususnya pada pengerja dan terutama kepada Tuhan. Dan ada titip salam dari Bapak Gembala Pendeta Andreas Adi. Mohon maaf, harusnya dia bisa mengisi acara, mungkin kata sambutan, ya mungkin saat ini sedang ada kendala, ya. Jadi dia menitipkan pesan terus maju untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami terima kasih. Kami ucapkan ya Tuhan, di mana pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau telah berbicara ya Tuhan. Visi misi gereja kami ya Tuhan, biarlah kami mengandalkan Engkau seterusnya ya Tuhan, dan kuatkan hati kami, khususnya kami beserta para pengerja jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan di kehidupan kami, di gereja kami, di rumah kami, di tempat kerjaan kami, di usaha kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari, siang. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya. Tuhan berkati selalu dan Tuhan pakai lebih luar biasa. Amin. Ya, kita Oke, ya juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik ya. Ada persembahan. Oke, mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang terbaik, terima kasih. Haleluya. Bapa kami yang terbaik Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu. Kami telah mendapatkan berkat yang luar biasa lewat firman-Mu yang sudah Kau taburkan Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan pada siang hari ini Tuhan dapat berguna untuk kelancaran gereja-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik dari hati kami. Haleluya Yesus. Amin. Jalankan kita naikkan satu lagu. Anak Allah Yesus nama. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus umur kosong membuktikan
kita bangkit berdiri yang sudah memberi untuk aku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan dulu kembali. Haleluya. Ada pengumuman? Shalom. Shalom, puji nama Tuhan ya. Kita hari ini dapat berkumpul untuk ibadah onsep, semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Pengumuman mungkin minggu depan aja untuk ibadahnya, pengkhotbahnya Bapak Pendeta Yohanes Panjaitan, dan siangnya ada ulangan som kalau nggak salah ya. Ya, semua yang ikut som bisa mengikutinya. Dan itu aja sementara. Tuhan Yesus berkati. Fellowship-nya tetap ada ya. Fellowship Senin Rabu tetap kita ada, tapi lewat Zoom ya. Ya, itu aja. Dan ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita naikkan satu pujian, kiranya Kau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada
Sekali lagi kita katakan kiranya Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya, oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan jawab doaku. Haleluya. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah onsat perdana itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapak Tuhan, Tuhan pakai lebih heran lagi menjadi salam berkat. WL Ibu Mary juga Tuhan pakai menjadi lebih heran juga Tuhan. Saudara Petri sebagai pemusik dan Filia sebagai multimedia Tuhan, biarlah ini menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan juga memberkati apapun pergumulan permasalahan Tuhan, berkati Tuhan, kasih jalan Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yongki yang saat ini Tuhan di dalam masa pemulihannya juga Tuhan, Engkau juga menyertai Tuhan. Biarlah kesembuhan daripada-Mu yang luar biasa boleh terjadi di dalam Pak Yongki ya Tuhan. Biarlah dia boleh kembali untuk boleh melayani di sini juga Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan juga Tuhan berkati, Bapak Andreas Adi juga Tuhan berkati, pakai mereka lebih heran lagi di mana saja mereka melayani Tuhan. Biarlah pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri beserta jajaran Tuhan. Tuhan berkati untuk mereka Tuhan, akan mereka dapat mengelola keuangan negara dengan baik dan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan Tuhan. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dan dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena ada Yesus Kristus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berman. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita,
Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Duduk kembali ya kepada Ulang tahun yang kita persatukan doa untuk ulang tahun Pak Johan ya. Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih Tuhan, kasih-Mu beranugerah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Pak Johan merayakan ulang tahun yang ke-50 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau berkati untuk setiap pergumulannya Tuhan, Kau tolong, Kau sertai Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan, berkati apa yang dipergumulkan Tuhan juga sertai senantiasa, berkati keluarganya Tuhan, sertai senantiasa Tuhan. Hanya dalam berkat namanya Yesus Kristus Kau. Haleluya, amin. sebentar ya. Akan nanti baru saya pesen. Ya kita beramah-tamah dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ntar kuenya baru mau datang, makanannya baru mau datang. Baru pesen ya. Kita salam-salaman dulu, ramah-tamah dulu, berkati. Nyanyi dong. Ada nyanyi. Happy birthday. Happy birthday. Kenapa? Jauh ya? Mungkin ini di belakang aja kali ya. Dia nggak bawa. Tes. Payongki. Oh iya. Ini Payongki. Bolkan ini nggak ada kulitong. Jalan. Udah makin. Tes. Selamat hari Minggu. Hah? Payongki. Kulitong. Tes. Iya. Tes. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Ke sana lagi. Tes 1 2 3. Shalom dan puji Pak Tuhan, Johan. kita bersyukur. Nah, Tes sekarang 1 2 saya. 3, tes 1 2 3. Berkati ya. Apa ya? Hah? Aneh. Tahun lagi. Tes. Enggak, ini enggak Pak connect kok. Johan, selamat ulang tahun ya. God bless you ya. Sampai bertemu besok ya. Oke, kita kedatangan. Nih, Om. Kita lihat. Makasih.